guys, kenalin nama gue Alpin. Kita berada di Mavi Podcast. Kali ini kita akan membahas seputar artistik di dunia perfilman. Dan kebetulan juga nih kita kedatangan seseorang yang handal di dunia artistik, yaitu Bang Ricky. Halo Bang. Boleh kenalin dong Bang, siapa nih abang ini? Saya ya. Gue sebenarnya malu tahu. Yeah. Gue deg-degan nih datang ke Mavi Podcast ini karena apa ya, orang-orang yang udah datang ke sini tuh keren-keren banget. Gue suka nonton Mavi Podcast sebenarnya. Lu juga keren sebenarnya Bang. Gak ada. Kalau gue keren mah gue nggak di Indonesia. Tetap di Indonesia sih. Yeah. Apa namanya? Oke, gue Ricky. Gue dulu pernah aktif di Mavip di angkatan 9. Nah itu gue sekarang sibuk karena kemarin habis sidang, jadi gue sekarang udahlah leha-leha aja dulu gitu kan, sama revisian yang ya itulah, nggak boleh ngomong kasar sini ya. Iya. Oh nggak boleh ya, sayang banget nih. Berarti kesibukan sekarang ini lagi sibuk Lagi pasca sidang ya? Pasca sidang, revisi untuk teman-teman abang-abang yang pernah merasakan ya. Bentar lagi akhirnya saya lulus dong merasakan. guys nih. Ya pusing lah pokoknya. Iya paling sama ngelanjutin kerjaan di salah satu tempat lah, adalah sama beberapa callingan syuting. Itu juga kalau dia ngoling. Wah. Soalnya teman gue lagi reki nih hari ini nih. Gue nggak diajak, bener-bener dah. Kalau diajak asik juga kayaknya tuh. Makanya itu dia, gue dompet udah menipis ya kan, nih tanggal berapa gitu kan, nggak ada callingan bener-bener nih. Harus ada pemasukan kayaknya. Anda yang menonton, hey. Oke nih, kita kan kali ini mau ngebahas seputar artistik nih. Ya. Maaf nih, gue lah agak susah nih ngomong artistik. Mungkin lidah gue art bukan aja lah, art ya. Iya bukan. Kalau artistik terlalu Sorry, bukan lidah Inggris nih. Ya. Sama gue juga anjir, gue di brojol di Jakarta. Iya. Santai-santai. Kalau gue boleh tahu nih, artistik itu apa sih Bang? Kalau artistik itu, ini gue takut salah-salah ngomong karena gue pun belum terlalu lama dalam di bidang artistik ya. Cuman menurut abang aja sih sebenarnya. Cuman karena memang gue suka banget di bidang itu dan di departemen itu di setiap film atau TVC yang gue jalanin. Artistik itu menurut gue adalah satu departemen yang isinya itu orang-orang yang bener-bener kerjanya tuh ekstra. Kenapa gue bilang ekstra? Karena setiap syutingan datang nih, misalkan lu syuting hari Senin, itu malam Senin udah masuk kita untuk ngeset apa segala macam, mindahin barang, mindahin properti, atau bahkan di praproduksinya pun agak ribet banget ya. Mungkin lu juga udah pernah syuting sama gue, cuman bukan bagian art ya waktu itu ya, kita di bagian apa art gitu ya waktu itu ya. Nah, terus di praproduksinya agak ribet, kita nyari properti, semua yang bersangkutan dengan properti pendukung dari mood film atau iklan itu kita cari. Terus di produksinya pun di malamnya yang tadi gue bilang ya, ketika lu syuting Senin, kita sudah malamnya udah masuk untuk ngeset dan ngerubah set yang diminta oleh director atau sutradara gitu kan. Nah terus di dalamnya juga setelah selesai syuting, kita juga nggak langsung pulang nih kayak departemen-departemen lain. Mungkin departemen lain kan kayak DOP, Gaffer atau yang lain, Astrada, sutradara atau produser atau director pun setelah syuting mungkin pulang lebih cepat gitu kan. Kalau kita itu ngebalikin barang lagi nih seperti semula, prepare lagi. Pokoknya kalau ada barang-barang atau properti yang rusak, otomatis tanggung jawab. Potonglah gaji gua. Oh, gitu. Makanya jangan sampai, hati-hati banget lah. Makanya gue bilang artistik itu ya gitu deh. Keren. Kan tadi seputar artistik itu udah dijelasin lumayan panjang nih. Terus ada perbandingan sama job desk lain tuh kayak kameramen, mungkin DOP. Nah, kan kalau kameramen itu punya skill khusus tuh dia dalam camnya. Kalau art itu punya skill khususnya nggak sih? Skill khusus untuk orang-orang yang bisa membayangkan situasi. Iya serius karena pas saatnya Reki itu praproduksi, storyboard lah bisa dibilang ya, atau video board lah sekarang. Nah itu si sutradara itu misalkan ini adalah ruangan podcast nih kan, sebelumnya kan bukan ruangan podcast kan? Bisa aja ya dapur kan? Nah ya. makanya terakhir itu gue ngeset
dapur jadi toko aksesoris. Wah. Bayangin dapur, Iya. bener-bener pure dapur yang ada kitchen set, ada wastafel, kompor segala macam, kompor bla bla ya. bla. Udah gitu kompor listrik gitu suruh jadi ngeset toko aksesoris. Nah itu kan artinya ketika sang sutradara atau director minta, lu harus sudah bisa membayangkan gitu apa aja nih properti. Imajinasinya harus kuat berarti kan. Itulah. Itu Pak, makanya kalau untuk reki-reki gue seringnya ngelamun gitu. Karena gue harus mikirin properti apa gitu kan. Udah gitu kalau misalnya oke lah kalau budgetnya oke kan, kalau kadang ada produksi untuk budgetnya ditekan banget ya kan ya. Wah, ada susah tuh. Udah gitu gue harus membayangkan properti apa ya kan. Permintaan tinggi, budget cuman ditekan. Itulah yang menjadi tanggung jawab karena lu udah di hire dan lu udah mengoke atau udah approve nih apa aja yang udah disampaikan di sama sang director, yaitu lu harus tanggung jawab apapun itu kendala dan risikonya sih sebenarnya. Di dalam kalau gue boleh tahu nih, di dalam artistik itu ada bagian lainnya nggak sih? Banyak banget. Kalau untuk film pendek, karena gue belum syuting layar lebar ya, mungkin bisalah calling ya bang ya. Ya yang punya syutingan layar lebar bisa calling. Jadi apa juga bisa lah gue. Penting bisa aja dulu. Kalau untuk di departemen filmnya sendiri dalam artistik itu ada yang pasti art director, itu pasti. Terus ada standby set. Standby set itu orang yang ketika syuting itu ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang standby di set, yang misalkan ada jam setnya continuity. Ya kan kita harus balikin lagi putar lagi jamnya gitu. Terus kalau ada air mineral yang kurang tapi di retake shootnya kita harus isi ulang lagi, itu namanya standby set. Terus ada lagi runner itu lari tuh. Bukan apa tuh runner? Runner itu orang yang standby di luar set ketika si sang art director ini membutuhkan peralatan tambahan. Itu runner lah yang jalan bepergian kemana-mana. Jadi dia agak susah dicari nih kalau di set. Mungkin orang suruhan kali ya, apa gimana sih enaknya? Lebih sama ke standby sih, cuman dia bedanya untuk ranah yang mobile di luar. Jadi makanya ketika sebelum syuting berlangsung itu kan ada reki. Nah si runner ini biasanya ngingetin nih toko bangunan di sini, minimarket di sini, terus apalagi warung misalkan material. Berarti kalau ada kopi. Pas set syuting ada kebutuhan yang kurang, berarti itu kerjaan runner jalan untuk properti yang ketinggalan gitu kan, yang pokoknya yang berkaitan dengan mobilitas ketika produksi syuting berlangsung yang kurang-kurang itu runner yang Kelihatannya capek banget tuh jadi runner ya. Capek banget. Cuman ya namanya kerjaan dan lu udah yang tadi gue bilang ketika lu udah ACC-kan diri lu untuk ngambil kerjaan itu lu harus tanggung jawab apapun itu kerjaannya. Dan gak bisa misalkan runner paling bawah terus art director nggak sama aja sih sebenarnya. Tanpa runner pun art director nggak bisa beli apa-apa, ya kan? Itu semua tuh berkesinambungan semua. Jadi nggak ada yang paling atas produser apa nggak. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue karena semua itu berjalan aja gitu. Saling support lah, saling support. Runner butuhnya apa, si director art director butuhnya apa, runner nolongin gitu kan, kayak gitu sih menurut gua. Jadi demi produksi yang jalan dan berjalan bagus gitu kan, hasilnya juga bagus, ya itulah kerjasama menurut gua sih. Lu kan kemarin tuh sempat syuting di berbagai film pendek. Nah, apakah itu di naungan sebuah vendor atau PH gitu nggak sih? Kalau gua sendiri pribadi itu PH, gua nggak masuk PH. Mungkin callingan per job ya. Per project gitu, misalkan ada satu film yang film pendek nih, kita mau buat film pendek atau series lah ya bisa bilang, nah itu bisa calling gue karena gue nggak terkait dengan PH gitu. Dan kayak biasanya kalau yang gue tahu ya dari teman gue juga infonya itu kalau art director itu jarang yang masuk PH. Jarang ya. Ada tapi ya beberapa. Maksudnya yang nggak di luar PH pun, yang di luar PH pun ada juga gitu beberapa. Kalau gue sendiri gue nggak terkait dengan PH. Jadi project manapun kalau yang bisa gue bantu untuk gue art director ya gue bantu. Berarti callingan pribadi tuh jatuhnya. Callingan pribadi dan kebetulan lagi ada produksi nih, cuman gue nggak di calling gitu. Nanti mau cantumin aja nih di sini nih nomornya biar Giran ditanya dia bang kenapa gue calling, budget lu mahal Ki? Kan kagak gitu. Gue kan biasa aja. Parah banget emang. Parah sih. Selama nge-art itu
mungkin banyak kejadian yang di luar ekspektasi nih. Apa aja sih itu? Wah banyak ya. Banyak banget. Apalagi kalau udah nyangkut waktu nih, misalkan gua on cam jam 7 misalkan. Itu biasa di call sheet udah tulis tuh crew call jam 5 pagi. Terus standby on cam jam 7 misalkan. Itu gua masih ngeset di jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Itu kadang-kadang ada aja kendalanya. Kayak kemarin tuh waktu syuting, ini gue boleh sebut gak sih proyeknya apa? Boleh. Syuting waktu itu syuting Realme waktu itu. Realme itu gue harus masang kaca kan, kacanya itu dipakein stiker blur gitu. Nah kebetulan kacanya itu posisi tinggi banget, gue harus naik stagger beberapa stagger. Naik tangga ya. Nah itu pun harus balapan dengan set yang bawah karena metode syutingnya itu split. Jadi ketika on cam set A di atas, set A di bawah, set B di atas, itu dua-duanya berbarengan jalan. Jadi kan otomatis gua harus mengeset satu keseluruhan di ruangan itu. Satu ruangan di tempat itu, di lokasi itu. Gitu kan. Jadi gua agak keteteran di situ sih. Jadi kendalanya mungkin ya karena udah terlalu capek. Emang capek artus sebenarnya kelihatannya. Ngantuk ya kan. Jadi kaca yang stiker yang gue pasang itu nggak maksimal jadinya. Ada beberapa yang cacat-cacat, tapi sebenarnya itu sih bukan kendala ya, lebih ke ya gitulah, pokoknya jamnya kurang aja gitu karena memang waktunya masuknya mepet kali ya gitu. Cuman ya balik lagi itu bisa jadi pembelajaran gue buat manajemen waktu sih. Terus banyak lagi sih sebenarnya. Ada juga yang gue pernah ketinggalan tuh satu properti. Apa tuh? Waktu filmnya Harimau Meninggalkan Belang kalau nggak salah tuh. Di filmnya juga udah menang di mana ya? Eropa kalau nggak salah gue lupa. Hebat banget guys. Direkturnya adalah itu Bang Loike, itu keren banget. Sebagai apa lu di situ Bang? Gue di situ sebagai standby set dulu banget tuh. Itu gue ketinggalan print out kode print out WC umum. Nomor sudut WC, sudut WC. Yang di tiang listrik tuh kan atau di bawah ada sudut WC. Ternyata sudut WC itu kan ada nomornya. Itu kode film anjir. Itu kode filmnya. Itu enggak gua bawa. Jadi jam 2 pagi gua harus nyari tukang fotokopi di hutan sampai gua ngelihat tulisan selamat tinggal Kota Tangerang tuh. Kagak nemu. Jauh banget dari tempat syuting tuh ya. Iya, akhirnya nemu pun dia udah mau tutup. Udah tutup apa namanya pintunya, koridornya. Iya, pintunya. Gue bilang bang tar dulu bang, gue mau please mau syuting nih gini. Akhirnya dibuatin lah tuh. Udahlah itu pokoknya itu kendala itu sih menurut gue yang paling nggak bisa gue lupain sih itu sih, karena ya balik lagi karena dulu kan memang belum jam terbangnya tinggi dan belum banyak baru awal merintis pengalaman juga ya kan, tapi kalau dari situ bisa belajar lah. Itu jangan ceroboh lah. Apapun bendanya itu, apapun propertinya itu ya harus dibawa kalau memang ada di catatan atau ada di breakdown art gitu. Terus kalau untuk budget kan ada dikasih budget nih, emang semua barang harus dibeli gitu Bang? Enggak juga. Di breakdown artistik itu ada kolom itu untuk beli, pinjam dan sewa. Jadi si art director ini biasanya dia tahu nih mana aja properti yang bisa dibeli, mana aja properti yang ada di base camp atau di teman-temannya ada, dan mana aja properti yang sewain. Gitu. Jadi nggak semua properti totally beli tuh enggak ya, bisa dipinjem ya. Kalau semua properti beli, gua nggak bakal ada job lagi ya. Habis semua di project tuh habis. Iya, duitnya habis tuh. Iya makanya. Jadi gua harus pinter-pinter lah, dari situ pun bisa lu harus manajemen uang sih dari situ tuh, karena kan budgetnya itu bisa kita puter ya buat beli makan anak-anak gitu. Bisa dah. Ya makanya kayak gitu sih kalau untuk penyewaan barang atau beli-beli, jadi nggak semuanya beli. Terus kan tadi lu udah bilang nih ada film yang pernah lu garap nih sebagai artistik tuh. Apa tuh tadi Harimau Mencari Uang ya? Bukan. Harimau Mati Meninggalkan Belang. Itu ada beberapa lah yang paling berkesan sih. Simet Anak Kuliahan dulu. Nah kalau gue boleh tahu itu filmnya apa aja nih, mungkin dari film tinggi sampai film rendah. Waduh, nggak apa-apa lah, seinget lu aja. Lebih ke apa aja ya, beberapa aja ya. Film yang lu pernah artin gitu. Simet yang pasti sih Simet Anak Kuliahan itu director of
Aprizal Isna ya kan. Terus yang disutradarain sama Bang Adam. Gavernya juga gue bisa kesana pun nggak bisa tanpa gue ada relasi atau link dari Bang Bocil ya. Terus itu sih mata kuliahan. Terus apa lagi ya? Oh, series Tuhan Aku Ingin Menikah itu bisa ditonton di video.com. Terus apa lagi ya? Itu Harimau udah. Terus kemarin bantu temen di film Mafib. Ada film Mafib. Ada 2 kali. Terus terus apa lagi ya? Wah lupa cuy. TVC kalau TVC iklan gitu Realme, IndiHome apa. Kalau film yang genre nih, ngomongin genre yang paling banyak lu artin genre apa kalau boleh tahu? Paling banyak itu drama. Tapi paling susah itu horor. Horor paling susah tuh ngartnya. Bikin trailer di calling sama Bang Ijal itu trailer Saranjana. Filmnya Saranjana. Iya, itu rencananya buat film layar lebar. Cuman mungkin lagi proses ya, kita doain aja mudah-mudahan ada layar lebar dari Saranjana dan gue di calling lagi gitu. Kalau kemarin itu produksinya itu untuk teaser. Itu horor sih paling parah ya menurut gue. Gue bikin darah-darahan, terus gimana caranya gerinda leher. Untungnya nggak jadi, digantilah itu. Tiba-tiba tuh director minta ruang gerinda yang harusnya cuma propertinya meja dan gerinda itu diganti jadi set dukun. Harus cepat juga kan itu. Iya, makanya penting kalau art director tuh kalau menurut gue ya, kalau gue menerapkan diri gue tuh harus banyak menghayal lah. Menghayal. Iya, apapun itulah, berimajinasi. Iya, karena memang itu, Cok. Serius gue, karena memang apa ya, penting di set tuh ada apa aja gitu kalau menurut gue sih itu. Jadi kebanyakan selama ini nge-art di film horor ya? Drama. Cuman yang paling berkesan tuh horor. Dan yang menurut lo emang artnya nggak butuh banyak dan gampang itu film apa ya? Film yang nggak butuh art banyak itu ada waktu itu gue pernah satu film genrenya art house. Jadi itu tanpa dialog, jadi cuman situasi keadaan aja yang apa namanya yang jadi dialog. Jadi nggak ada di film itu, nggak ada dialog, cuman 1 menit tuh bikin nama Bang Ijal iseng-iseng banget, cuma 1 menit. Itu nggak ada properti, jadi seadanya aja gitu ya aja. Jadi itu lebih mudah kayaknya. Ya sama film workshop gua. Workshop gua tuh nggak ada set-setnya, cuma dikit doang, nggak ada budget. Itu sih paling. Balik Vin. Kira-kira lu dari cerita gua nih, lu tertarik gak departemen art? Mungkin ada sih, gue tertarik jadi art kan dulu juga. Gue pernah nih diajak sama lu syutingan dan gue nggak tahu di situ job desk gue sebagai apa tuh. Ya udah gue ikut aja lah kata gue, pengalaman juga. Dan nggak tahu tuh gue di situ dikasih posisi apa itu nggak tahu. Kayaknya runner sih ya. Bukan. Itu sebenarnya lu di situ tuh askem. Oh askem. Cuman karena memang manpowernya kurang dan memang syuting di rumah sakit itu dibatasin, orang kan waktu itu kita syuting lagi covid kan. Iya. Itu memang dikit banget kan. Jadi ngerangkap gitu kan. Iya. Itulah jadi tadinya tuh askem, cuman ya ngerangkap jadi apa namanya runner di produksi PA. Gitu. Seru juga sih kemarin tuh syuting. Itulah. Lu juga sempat jadi talent dadakan kayak. Iya. Tiba-tiba disuruh tidur jadi orang tipes. Iya gitu sih. Cuman seru-seru ya. Kalau kita ngomong syuting tuh seru tapi capek. Tapi kalau udah selesai syuting pengen syuting. Iya seru dan hasilnya memuaskan gitu kan. Kalau misalnya kita yang laksanain sendiri gitu. Iya. Padahal nggak jadi tayang. Iya. Nggak jadi tayang juga ya. Tapi udah produksi nggak apa-apa, duitnya udah masuk. Iya. Nggak jadi tayang bodoh amat. Itu kan bukan kesalahan kita ngejalani. Iya betul. Ya, udah mau hujan tuh posisi. Hujan nggak boleh ngerokok ya kan, namanya rumah sakit. Ya nggak apa-apa sih, kita kan SOP di sana kan kita jalanin. Iya. Ada bagian rooftopnya tuh. Iya. Mike lu kenapa ngantuk? Dia tapi seru kan? Seru. Banyak dokter-dokter lucu gitu. Mungkin selain gue juga ada teman-teman gue yang pernah diajak sama lu kali ya. Banyak. Bagian art tuh kemarin. Ya, harapan gue sih gue ngajak bukannya gimana-gimana ya. Maksud gue ketika lu udah berada di dunia luar atau project luar sama abang-abang lu di Mafib atau di luar manapun, itu
harapannya sih lu bisa terapin di komunitas Mafib gitu. Jadi menambah apa ya namanya, menambah skill dari anak-anak, skill pengalaman gitu kan, lebih ke experience. Jadi ketika lu udah bekerja nanti lu punya porto ini, porto ini, porto lumayan itu juga kan gitu. portonya tuh. Bukannya mau gimana cuman harus ya terapi lah gitu maksud gue. Harapan gua sih gitu sih kalau gua pribadi. Dan selama lu nge-art pasti kan ada susah senangnya selain dari di luar ekspektasi yang terjadi tuh. Apa tuh kalau boleh tahu? Senangnya itu gua pernah di posisi yang menurut gua setnya jelek banget gitu kan. Apaan sih ini set gitu kan, nggak mendukung banget sama satu toko ini, satu tempat ini gitu kan. Tapi menurut director ini keren karena ini adalah salah satu special treatment yang dia buat untuk klien. Jadi gue kata dia, gue dengar kalau menurut gue sebenarnya ini kurang banget gitu kan. Terus tapi kalau menurut dia tuh bagus gitu gitu. Karena lu udah bisa mewujudkan special treatment yang udah gue brief ke lu kata dia. Iya, mungkin dari sudut pandang orang beda-beda. Iya, makanya itu gue, weh keren juga nih. Padahal nggak sengaja iya, tuh. Nggak sengaja. Propertinya juga itu lagi. gitu. Iya juga ya. Makanya budget tambahin lah. gitu, iya. Terus kalau sedihnya ya itu sih mungkin pengalaman dulu ketika pertama kali syuting itu banyak apa namanya ya, pressure yang kayak beberapa omongan kasar lah, lu harus gini dong kalau syuting jangan modal doang gitu kan, bawalah properti sendiri gitu kan, atau bawalah grip lu sendiri, alat-alat perkakas bagaimana. Tapi itu semua buat apa ya, jadi ya nextnya lu bisa ada tahap buat berkembang sih. Itu kalau gue sedihnya di situ, bukan sedih, lebih ke nyesek aja gitu. Nyesek ya, nyesel iya, apa? Iya tahu bang, ya aku baru ini gitu. Boleh juga ya. Itu sih pak, pengen ngomong kasar deh tadi nggak boleh. Nggak boleh di sini ngomong kasar tuh, aduh. Kita kan channelnya family friendly. Iya. Bagus. Kalau boleh tahu kan lu tadi ngebahas art nih. Selain art lu pernah megang job desk lain nggak sih sebenarnya? Kalau di PH gue dulu itu gue editing, videographer, editing sama videographer, ya jatuhnya content creator lah. Iya, content creator ya. Nah juga kalau di videographer itu di PH gua yang dulu 2019 kalau nggak salah, itulah gua setahun di situ. Iya. Terus foto produk juga pernah gua, walaupun hasilnya cacat kan. Makanya gua nggak mau lah daripada gua jelek gitu. Terus editing ya standar lah untuk YouTube aja gitu kan. Nggak gimana yang transformer aqua botol jadi meledak-ledak tuh gua nggak bisa. Cuman paling editing rough cut ya udah gitu aja, kasih efek-efek dikit lah, preset gitu, kandelin lagi gitu. Tapi menurut gua mungkin dari situ lu bisa belajar juga ke depannya. Ya pasti. Yang diminatin lu sekarang nah, apa ini mungkin gitu. Gua enak di sini. Mungkin gua bisa nggak sih jadi host? Ya, bisa nanti. Podcaster gua belum pernah gitu kan, gua pengen nanti nyoba. Lah, ada Ya, waktunya. Nanti boleh. kita undang sebagai podcasternya. Nggak usah, gua bercanda. Apalagi Pin? Apa ya? Gue juga bingung sih karena kita dadakan mungkin hari ini podcastnya ya. Ya tapi ya gitulah. Gimana ya menurut gua, mudah-mudahan yang datang ke sini nextnya itu dari abang-abang lu atau senior yang pernah berkecimpung di dunia luar. Itu bagus banget kalau mereka ceritain pengalamannya di sini tuh, jadi lu bisa ada input atau ya lu mungkin tertarik dari cerita dia gitu. Kalau dari lu sendiri passion lu masih Pin? Kalau gua sih sekarang sih lebih tertarik ke arah campers ya, atau kameramen ya. Udah pernah project apa aja Pin? Project sih gue lupa nih. Tapi kalau untuk kayak dokum di sekitar kampus itu sering banget gue megang cam atau fotografer. Ya, kalau gue kenapa alasan gue ngambil art itu karena dari art itu gue tahu, gue kan sering lihat monitor si director kan, jadi tahu kameranya kayak gini, jadi lensanya segini, terus mata lensanya cuma dari sini sampai sini gitu kan, ruang lingkupnya, terus cahayanya gimana, ketika gue naruh properti di sini ambien cahayanya gimana kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari sisi pandang gua kenapa gua ngambil art itu, gua pengen ke lebih naiknya lagi, next step lagi gitu. Jadi gua tahu
komposisi dari gambar yang ada di project gitu. Biar enak dilihat oleh penonton gitu kan. Tapi menurut lu art di sini gimana nih kalau dilihat-lihat nih? Bagus. Ini kan nanya sama gua kan? Iya, gue nanya sama lu sebagai orang art nih. Setup di sini tuh sebagai apa? Bagus. Nih ada neon gitu kan. Sama tambahin badut tuh yang begitu. Gini di jalan sambil jalan. Bagus. Ini udah keren banget sih dari dulu. Bedanya gua tuh dulu apa ya? Dua sisi gitu tuh, apa seberang-seberangan. Terus apa namanya? Dulu kayak gini juga cuman frontal gitu kan shotnya. Ini bagus ya. Iya, oke lah, tinggal tambahin ini ya palingnya. Apa tambahin apa nih ya? Digimon di situ, Digimon, Pokemon itu kan bagus. Apa miniatur kali ya? Ini kan ruangan. Sama minuman lah di sini. Iya nih enggak ada minum nih, lupa nih. Gara-gara gua menyinggung nih gini nih jadinya nih. Ya gitu Pin. Jadi bagus lah set di sini. Iya. Ini juga tahu nih kan. Apa? Ya udah gini. Iya. Mungkin ini juga nih ruangan ini juga belum lama nih diubah seperti ini. Kan dulu nggak seperti ini kan. Beda banget. Ini udah bagus sih. Dingin. Kita buat perubahan lah istilahnya biar ngikutin zaman juga nih. Art juga pasti kan perlu ngikutin zaman nih. Pasti. Tapi ada juga beberapa project yang kita balik ke masa lalu malah. Gue suruh nyari barang-barang klasik apa itu kayak piringan kaset atau telepon mesin tik bla bla bla. Itu gitu kan sih. Tergantung kayak filmnya kebutuhan, gitu kebutuhan. Kalau untuk studio ini sih benar kata lu, ini harus mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Iya kan. Bismillah. Keren. Tambahin apa lagi biar bagus ya? Ini mancing-mancing gua ngomong sih. Ya gimana ya? Gitu sih Bin. Tapi apa lagi? Lu kalau misalkan ngebahas tadi kan lu di awal sempat bahas sidang, apakah sidang lu itu berkaitan sama art lu ini? Nggak ada jauh banget. Jauh. Sidang yang buat tuh company profile. Company profile. Kirain gue masih ada berkaitannya nih. Nggak ada, jauh banget. Malah project gue tuh apa namanya video-videonya kan udah ada ya. Maksudnya apa namanya itu dari original series kan yang di Vision Plus. Terus apa namanya jadi gue tinggal minta apa namanya file dari orang library, sisanya ya udah gue edit, gue bikin motion bla bla bla, jadi itu nggak ada art-artan sekali. Jadi dari pengalaman yang waktu itu pernah jadi editor, ya kan? Enggak gitu juga maksudnya. Ya edit seadanya aja lah. Iya, seadanya. Kalau gue mau bagus kan gue bayar editor Transformer. Editor mainnya CGI. Iya makanya. Tapi belum ada tuh kompro yang CGI gitu. Ada Bang. Tapi gue belum lihat. Makanya lihat. Ya, nanti lah gue search. Ntar kita bikin lah company profile Mafib lah. CGI ya. CGI. Boleh nggak? Gedung Raharja nih jadi. Dikejar-kejar T-Rex ya. Nggak ada T-Rex dong. Aduh. Apalagi Vin. Tahu nih mungkin. Tadi kita asik nih ngobrol masalah art, dunia perfilman juga, di luar art juga banyak. Ya, gua harap sih ya emang anak-anak Mapip kayak ada yang gue pengen sih ada yang nerusin langkah lo. Jadi jangan lah, jangan. Enggak bukan gitu. Karena mungkin ada minat dari mereka, dari kemauan mereka untuk menjadi art juga. Oh gitu. ya, boleh. Nah nanti mereka bisa belajar ke lu nih sebagai yang belajar, nggak usah belajar. Ngapain dong kalau usah belajar? Ikut aja. Ikut aja udah. Ya gitu lah ini. Iya. Ikut dan gratis tuh. Nggak bercanda gua nggak VOC juga ini. Iya sih. Yang kerja Rodi pasti ada tip-tipnya mah. Iya. Kan gue deal-dealan juga kalau ngajak. Lu mau nggak budget segini aman ya. Ya, itu tergantung orangnya lagi. Lu juga gue bayar kan? Gue bayar gak? Iya, jadi bayar. Gue juga. Gede banget bayarannya. Enggak. Gila lu jangan bikin orang-orang nggak mau ngoling gue gara-gara budget nih. Ya enggak. Dia mah dikasih budget rendah tapi bayaran ke bawahnya gede. Enggak juga. Budget rendah pusing. Ya udahlah, jangan bahas-bahas budget lah. Iyalah. Tapi emang kalau art tuh seputar budget pastinya ada. Iya kan tahu kan gue dibilang untuk kebutuhan properti itu. Nah, mungkin
Itu aja ya podcast dari gua hari ini ya, pertanyaan gua dari ini ya. 2 jam ya kita ngobrol. Iya, wah dari siang mungkin ya kita ngobrol. Pagi nih. Oke guys, podcast hari ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa follow IG Komunitas Mapip, dan YouTube Komunitas Mapip. Komunitas Mapip. Iya. Lu mau promosi IG enggak nih? Enggak usah. Ya udah. Ya boleh lah. Apa jangan. Ya, nanti aja di description ya guys. Iya, di description nanti kita taruh IG-nya Bang Diki. Ya biar ada. Bang Diki, sorry gue. Kenapa gue bilang gue deskripsi terus? Biar langsung IG subscribe ke Komunitas Mapip gitu, biar dia gitulah pokoknya. Dan nanti gue nyantumin IG dia supaya nanti kalau mau calling artistik tinggal pencet DM tuh bagus gitulah, kali-kali lah jualan gua gitu kan. Oke guys, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. See you next time, bye bye.